الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772617037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan penyampaian materi tentang puasa itu sehat yang ditulis oleh Profesor Hembing Wijayakusuma. Pada bagian ini kita telah masuk pada bagian keempat, yaitu puasa dan fungsi kimia tubuh. Tubuh manusia dengan segala organ-organ yang melengkapinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian sempurna dan tiada taranya. Sebagai suatu sistem, organ-organ tubuh manusia mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Namun satu dengan yang lainnya tetap saling berkaitan. Bila satu organ tubuh merasa sakit, organ yang lain pun turut merasakannya. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang berfungsi sebagai timer. Timer ini mengatur siklus kehidupan manusia. Salah satunya adalah siklus lapar, yaitu perut akan berbunyi atau memberi isyarat bila merasa lapar. Jika sudah terbiasa diisi setiap pagi, termasuk siang dan malam, pada waktu-waktu tersebut perut akan menagih untuk diisi, yang ditandai dengan kesiapan lambung untuk mencerna bahan makanan dengan mengeluarkan asam lambung. Jam lapar diatur oleh hormon insulin dan hormon adrenalin. Kedua hormon ini termasuk kortikosteroid, yaitu kelompok hormon yang memandu jam biologis dalam tubuh manusia. Hormon insulin diproduksi oleh kelenjar pankreas yang dialirkan langsung ke dalam darah. Tugas insulin yaitu mengubah zat gula dalam darah yang pada umumnya merupakan hasil proses pencernaan karbohidrat yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi untuk disimpan dalam otot-otot sebagai cadangan energi. Pada saat berpuasa, getah lambung hanya memproduksi asam lambung dalam jumlah sedikit. Hal ini karena adanya pengaruh niat, yaitu kesengajaan untuk menunda jam lapar. Berdasarkan hal ini, tidaklah mengherankan jika orang yang berpuasa tidak merasa lapar dan dahaga, juga tidak mengeluarkan air liur ketika dihadapkan pada makanan dan minuman yang lezat-lezat. Dalam ilmu tubuh manusia, semua aktivitas gerak manusia, baik yang dipengaruhi oleh kemauan seperti makan, minum, berpikir, melihat, dan mendengar, maupun yang otomatis seperti denyut nadi, sirkulasi darah, proses pencernaan, pembuatan darah, tidaklah lepas dari serangkaian proses reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh.
Proses biokimia ini berlangsung di bawah perintah kelenjar hormon. Mekanisme berbagai hormon, termasuk insulin dan adrenalin, dipandu oleh hormon hipofisis yang terletak pada otak bagian bawah. Ibarat sang maestro, kelenjar hipofisis memimpin sebuah orkestra yang para pemainnya terdiri atas berbagai jenis hormon. Keberhasilan kerja sang maestro itu sendiri ditentukan oleh materi lagu dan komposisinya. Perilaku yang dipengaruhi kimia tubuh. Perilaku makhluk hidup di bumi ini tidak lepas dari sifat biokimia tubuh, yaitu kelenjar hormon. Pada hewan, setiap perilakunya dipengaruhi oleh kelenjar hormon. Sedangkan pada manusia dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, latar belakang kehidupan, lingkungan agama, terutama oleh iman. Perilaku manusia karena adanya akal dan pikiran merupakan filter dari berbagai masukan yang diolah oleh Central Processing Unit atau CPU manusia yang bernama otak. Semua pengalaman yang pernah dilihat, didengar, dirasakan, dan dipelajari disimpan di otak, kemudian diolah menjadi logika atau alur pikiran yang selanjutnya menjadi penentu apakah pengaruh hormon dalam tubuhnya akan dituruti atau dikendalikan. Beberapa perilaku manusia yang dipengaruhi oleh hormon akan diuraikan di bawah ini. Emosi. Emosi seseorang timbul karena adanya pengaruh hormon adrenalin dan non-adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang menempel di bagian atas ginjal. Jika diproduksi secara berlebihan, hormon ini akan menimbulkan gejala psikologis yang negatif seperti panik, takut tanpa alasan, murung, sedih berkepanjangan, cemas, kehilangan kepribadian, kehilangan pegangan hidup, rasa bersalah yang berlebihan, dan terharu tanpa sebab. Jika emosi ini disertai dengan perilaku agresif, akan dapat menyebabkan seseorang marah, berani tanpa kendali, dan sejenisnya. Kemudian perilaku agresif. Yang memegang peranan penting dalam perilaku agresif adalah hormon vasopresin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang terletak di bawah otak. Karena meningkatkan agresivitas, hormon ini berperan melahirkan perilaku negatif. Salah satunya adalah memperkosa. Hormon ini memiliki efek yang kurang baik, yaitu memaksa pembuluh-pembuluh darah kecil berkontraksi atau berkerut. Pengerutan ini bertahan lama, terutama terhadap pembuluh darah koroner jantung. Oleh karena itu, orang bertipe agresif cenderung terkena serangan jantung dan stroke. Kemudian perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan suatu keinginan untuk dekat dengan sesama. Hormon pengatur perilaku sosial terdapat di bagian otak yang disebut bulbus olfactorius. Hormon ini diproduksi secara hidup manusia, diproduksi sepanjang hidup manusia. Terbanyak ketika manusia menginjak usia reproduksi yang diawali pada usia puber. Oleh karena itu, pada usia remaja, orang cenderung meningkatkan kontak sosialnya. Ada kalanya perilaku sosial ini disertai dengan perilaku reproduksi. Misalnya adanya kecenderungan yang kuat untuk mencari teman dari lawan jenis. Selain itu, perilaku ikutan ini juga sering diikuti oleh perilaku agresif, terutama bila
dalam melakukan kontak sosial tersebut terjadi ketidakcocokan yang dapat menimbulkan permusuhan atau persaingan yang tidak sehat. Perilaku keibuan. Perilaku keibuan dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon oksitosin akan memacu produksi hormon prolaktin. Peningkatan hormon oksitosin dipengaruhi oleh hormon steroid yang dikeluarkan oleh indung telur. Selanjutnya, perilaku reproduksi dan seksual. Hormon yang berkaitan dengan masalah perilaku seksual dan reproduksi tidak hanya dihasilkan oleh organ indung telur dan testis, yang pada laki-laki disebut testosteron dan pada wanita disebut estrogen. Hormon-hormon semacam itu juga diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Kedua hormon tersebut menunjukkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan hidup manusia. Pertama, sebagai pembeda jenis kelamin pada awal kehidupan janin. Yang kedua, berfungsi sebagai pelestari manusia ketika manusia memasuki tahap reproduksi. Macam-macam perilaku yang dikemukakan membuktikan bahwa manusia tidak pernah lepas dari pengaruh hormon. Menyangkut perilaku, kelenjar hipofisis mempunyai arti penting karena letaknya yang dekat dengan otak, terutama pusat emosi sebagai pemicu rasa sedih, pemicu rasa marah, pemicu rasa takut, dan pemicu rasa cemas. Dapat dipahami bahwa emosi seseorang dapat mempengaruhi produksi hormon, tetapi emosi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti pengalaman, tata nilai, ajaran agama, dan faktor-faktor lain seperti telah disebutkan di awal. Faktor-faktor eksternal inilah yang kemudian membuat seseorang mampu mengendalikan diri dari marah, sedih, kecewa, dan takut. Bila didapati ada dua orang yang tidak mampu mengendalikan emosi, nafsu serakah, dan selalu ingin menguasai tanpa memperhitungkan penderitaan dan hak orang lain, tindakan tersebut menunjukkan bahwa tata nilai dan ajaran agama yang pernah ditanamkan padanya tidak berhasil. Atau mungkin orang yang bersangkutan memang tidak pernah menerima ajaran tata nilai. Tata kerja hormon sangat dipengaruhi oleh tekanan batin atau stres. Misalnya ketika mengalami stres, hormon insulin dan adrenalin yang mengatur jam lapar menjadi terganggu, sehingga nafsu makan hilang atau bahkan datang lebih cepat. Kerja hormon tiroid yang terganggu dapat mengakibatkan pertumbuhan fisik pada anak terhambat. Apabila hormon estrogen terganggu, siklus menstruasi bisa menjadi tidak teratur. Dengan demikian pula jika hormon yang mengatur perilaku sosial terganggu, akan mengakibatkan seseorang menarik diri dari kehidupan sosialnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sikap batin yang tenang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Susunan saraf pusat dan hormonnya akan bekerja dan berproduksi dengan seimbang. Keseimbangan mekanisme hormon ini sudah pasti akan membuahkan akhlakul karimah, yaitu perilaku yang benar, baik, dan terkendali. Kondisi tersebut bisa terjadi pada setiap orang dengan cara menjalankan ibadah puasa secara benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan dan mencari
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.